warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang dalam kondisi kurang baik, ya silakan jaga kondisinya, istirahat, jangan kemana-mana. Ibu ingatkan bahwa kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, walaupun angka baik. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta tolong ketua kelas atau wakilnya untuk laporan sekaligus memimpin doa pada pertemuan kita pagi hari ini. Siap, dan sebelum mulai kegiatan ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelumnya Ibu tanya kabar dulu ya untuk memastikan kondisi Ananda sekalian. Iren, bagaimana kabarnya hari ini, Ren? Bu, sorry Bu, sinyal kami. Ya, siap, nggak apa-apa. Setelah pembelajaran berakhir, ada presensi untuk pembelajaran kita hari ini di link Google Form seperti biasa. Nanti Ibu kirim linknya melalui WA Group saja. Agar lebih semangat lagi, mari pada pagi hari ini kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Belajar materi tentang anekdot dengan kompetensi dasarnya ini ya, dengan pembelajarannya membuat cerita lucu yang menarik dan akan melatih diri kalian bagaimana cara menghibur melalui teks anekdot, kemudian menciptakan teks anekdot. Banyak sekali contoh-contoh anekdot yang bisa digunakan, misalkan kasus-kasus korupsi yang bisa diangkat, atau berikutnya ini adalah skenario pembelajaran kita. Ngapain aja kita pada pagi hari ini? Yang pertama, nanti kalian akan menelaah struktur teks anekdot. Yang kedua, menciptakan teks anekdot tentunya dengan memperhatikan struktur isi dan kebahasaan teks anekdot. Ketiga, menampilkan teks anekdot dalam bentuk video. Nah, nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran teks anekdot, Ibu mau tanya dulu siswa Fadlin, apa materi pembelajaran kita sebelumnya? Materi yang sudah kita pelajari kemarin yaitu tentang mendata pokok-pokok teks anekdot dan juga mengidentifikasi penyebab kelucuan dalam sebuah teks anekdot. Ya, betul ya. Pertemuan hari ini Ibu akan mengingatkan kembali ada perbedaan atau perbandingan antara kita anekdot dengan humor biasa. Selanjutnya, kemarin di WA Group Ibu sudah membagikan link
YouTube ya yang berkaitan dengan contoh atau salah satu contoh teks anekdot. Coba siswa Tama, coba Tama dulu deh. Tama ini kayaknya semangat sekali belajar. Siap, siswa Tama izin menjawab. Kini saya akan menjelaskan sebuah tayangan yang telah diberikan pada tamu pengajar, yaitu sebuah video anekdot yang lucu. Di video ini pula isinya yang sesuai dengan teks anekdot, yaitu lucu dan digunakan untuk menyindir seseorang. Nah, video ini kebetulan yang disindir adalah guru. Judul dari video tersebut adalah Guru Mah Bebas. Jadi di situ terdapat unsur sindiran ya, yang pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut adalah si guru dan beberapa orang peserta didiknya atau siswanya di situ. Unsur kritikannya di mana kira-kira? Di bagian si guru menggunakan HP di kelas ya, sementara gurunya sendiri melarang siswanya menggunakan HP. Nah, lucunya di mana? Ketika gurunya mengatakan bahwa guru mah bebas. Ya, Ibu mau menguji nih, ada yang menyimak nggak? Coba Nur Tia, apa yang udah disampaikan Tama tadi, coba diulangi. Sesuai yang disampaikan oleh Tama tadi, bahwa teks anekdot itu yaitu cerita lucu yang digunakan untuk menyindir seseorang. Menyindir siapa di situ? Menyindir seorang guru. Seorang guru, betul ya. Iren, untuk menjelaskan gambar atau karikatur berikut. Siap, izin menjawab, Bu. Karena dalam gambar tersebut ada suatu pesan atau kritik sosial yang ingin disampaikan secara tersirat. Artinya tidak secara gamblang kita sampaikan kepada orang yang ingin kita kritik. Nah, bahasa kerennya kita menyindir secara berkelas. Ya betul, selain dengan cara yang berkelas, lucu juga tentunya dan menghibur ya Iren. Kembali lagi kita ke apa Ibu katakan tadi, bahwa prinsip dari humor itu dari aspek komunikasinya, salah satu cirinya apa? Dia sifatnya lucu dan menghibur. Karikatur ini itu bisa dijadikan salah satu inspirasi dalam mengembangkan sebuah teks anekdot. Ayo, siapa yang bisa silakan. Nah, jadi untuk gambar yang kedua ini, jika kita menonton berita akhir-akhir ini, kita kan tahu nih ada masalah baru tentang kasus DPR yang tidur di saat rapat DPR. Makanya ada kata-kata ruang tidur baru ya. Nah, ini kan sebenarnya kata-kata sindiran. Tetapi para anggota DPR itu tidak bisa marah sama pembuat anekdot nih, karena kan tidak disebutkan jelas nama mereka. Hanya artinya tuh mereka si pembuat anekdot ini ingin menyindir, tapi tuh yang tersindir tuh tidak bisa marah karena ya berdasarkan gambar-gambar yang lucu seperti Bu Binda bilang tadi. Dan juga di sini gambar DPR-nya bukan orang yang asli, tapi ya dibuat seperti gambar kartun. Jadi kan nggak tahu kita itu bapaknya DPR siapa. Jadi ya bagus sih karikatur yang dibuat ini, karena benar-benar walaupun kata-katanya singkat 1,6 triliun, tapi saya yakin kita dapat mencerna dan berpikir luas ada apa dengan kata 1,6 triliun ini tanpa perlu saya jelaskan. Dan saya yakin jika para DPR ini melihat gambar ini pun pasti mereka mengerti apa mau maksudnya tentang gambar ini. Kayak gitu sih Bu, kurang lebih. Betul, justru 3 unsur selain ada judul, artis atau tokohnya, yang berikutnya adalah unsur humor, lucu, dan sindiran. Jadi 3 unsur ini jangan dilupakan dalam membangun sebuah teks anekdot. Bisa menyimpulkan apa itu teks anekdot? Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan berdasarkan, ayo Nadine coba, apa anekdot itu? Pengertian teks anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Iya, ya sudah Ibu jelaskan tadi di awal-awal. Di hari ini karena kita akan menelaah, Ibu akan kembali menjelaskan struktur teks anekdot itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, Yang unsur struktur abstraksinya tuh seorang warga melapor kemalingan itu termasuk dalam abstraksi. ya betul ya. Kenapa? Karena di Saya terdapat awalan betul ya. Berikutnya kita masuk ke unsur kebahasaan.
Di dalam unsur kebahasaan teks anekdot itu ada 6. Yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa lalu, kemudian kalimat retoris, kemudian penggunaan konjungsi dengan menyatakan hubungan waktu, ya, kemudian kata kerja aksi, kalimat perintah dan kalimat seru. Hari ini kita akan menganalisis. Nah, untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami struktur kaidah kebahasaan dan kemudian selanjutnya, Ibu meminta coba giliran Joshua untuk menganalisis. Harus diperhatikan dalam menganalisis sebuah anekdot itu ada tokoh yang harus diceritakan, yang kita jelaskan tadi siapa tokohnya, kemudian masalah yang dibahas apa, adakah unsur humornya, adakah pesan dan kritiknya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ketika kita mendata si unsur-unsur anekdot itu. Nah, untuk penugasan kita pakai kelompok yang sudah ada ya, jadi kita nggak perlu membentuk kelompok baru lagi. Nanti kalian membuat atau menciptakan sebuah teks anekdot dengan memilih dari ketiga karikatur ini sebagai salah satu inspirasi dalam membuat teks itu. Jadi silakan nanti dengan anggota kelompoknya, karena waktu kita sudah habis ya, nanti silakan dikerjakan, dikonversi dalam bentuk video. Jadi boleh nanti dalam bentuk PowerPoint, kemudian divideokan, dikonversi dalam bentuk video, dan linknya berupa Google Drive itu di-upload atau diunggah di Google Classroom di kelasnya yang sudah Ibu siapkan. Nah, hari Senin itu semua video sudah di-upload, biar sama-sama nanti kita saksikan apa yang sudah dibuat oleh kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan. Siswi Siti Hodijah izin dijawab, Bu. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dan yang kedua, isi anekdot adalah sindiran dan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dan yang ketiga, fungsi dari komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Yang keempat, struktur teks anekdot adalah yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Ini hari Selasa kita akan mempelajari melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Jadi siapkan cerita-cerita rakyat dari daerahnya masing-masing ya, karena ini. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini dan Ibu menutup tatap maya kita, Ibu minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dan memimpin doa sekaligus. Silakan, Giovan. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu ya, jaga kondisi dan kesehatan tentunya. Baik ya, Ibu.